1 minggu lagi Tuhan sudah pimpin hidup kita semua. Saya lihat pagi hari ini udah ada yang tersenyum tapi masih ada yang cemberut. Kalau Tuhan baik, kita percaya Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri semua pagi hari ini. Saya percaya kita semua datang pagi hari ini dengan satu tujuan. Berterima kasih pada Tuhan kita. Dia sudah baik, Dia baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah semua tetap dalam rencana Tuhan. Pagi hari ini kita semua yang datang, mari kita satukan suara kita. Kita satu tujuan kita. Kita mau bernyanyi haleluya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan, dan kami percaya Kau di sini Tuhan Yesus. Kami percaya Kau yang hadir dalam ibadah kami Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Bapa kami datang Tuhan. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, Bapa kami datang menyembah-Mu Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
percaya Tuhan, bahwa Kau ada bagi kami Tuhan. Tak perlu kami takut Tuhan, sebab Kau bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita katakan, kami mau bernyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat Tuhan. Kau ajaib dalam hidup kami semua Tuhan. Perbuatan-Mu yang terajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan, sungguh Kau hebat, Kau ajaib Tuhan. Kau perkasa Tuhan. Perbuatan-Mu, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidup kami semua Tuhan. Di hidupku kami sembah Kau, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bernyanyi Tuhan, kami bernyanyi Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami semua Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami katakan, kami tidak akan takut Tuhan, sebab Kau beserta kami Yesus. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. We worship You Lord. We worship You Jesus. Hallelujah. 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 Thank You Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Dengan kasih Kristus, Bapak Suryanto bawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ucap syukur buat penyertaan-Mu, buat waktu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Hingga kami boleh berkumpul bersama lagi di tempat ini untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan seberapa banyak teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan jaga lindungi mereka, agar mereka juga boleh tiba di tempat ini dengan selamat, dengan penyertaan-Mu, boleh bersama memuji membesarkan nama-Mu tempat ini Bapa. Kami serahkan Tuhan para pelayan-Mu pagi hari ini Tuhan, yang melayani kami di WL Singers, Point Tamborin, Soundman, Lighting, Multimedia, semua yang kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pakai mereka dengan heran,
Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita pada saat kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan melalui puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal hingga pertengahan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan saja yang dimuliakan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Kita tetap tinggal berdiri. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Aduh, yang luar biasa baru di sini. Yang lainnya gimana? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Amin, tapi belum ada senyumnya yang terbaik buat Tuhan. Coba senyum dulu yang paling baik. Giginya udah putih. Iya, semua buat Tuhan. Kita salaman dulu kiri kanan kita semuanya. Katakan Tuhan baik, Dia maha kuasa, Dia maha mulia. Kita mau memuji nama Tuhan kita pagi hari ini. Amin. Pagi hari ini, satu hal yang saya mau ajak kita lakukan bersama-sama. Kita mau bersuka cita bersama-sama di dalam Tuhan. Haleluya. Semuanya katakan, tak terlukiskan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegah. Kami percaya tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia, setia menjagaku. Semuanya nyatakan, aku nyatakan bahwa siapa? Bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Amin. Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi sama-sama kita katakan, tak terlukiskan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Kasih yang Kau berikan. Karya termegah. Karya termegah. Tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu. Katakan, setia menjagaku. Dengan satu suara, gemar. Kan ku nyatakan satu nama, bahwa Yesuslah Tuhan. Ya, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta.
Sama-sama kita katakan, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku Kau keyakinan untuk bersinar. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Sekali lagi kita nyanyikan, Kaulah satu-satunya Kau sumber kami Tuhan, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku. Kau keyakinanku untuk bersinar. Semuanya katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Buat pengakuan-Mu, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, Kau berkuasa. Katakan, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Semuanya siap terbang bersama Tuhan. Amin. Semuanya katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu Terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. ku menantikan-Mu. Beriman Tuhan akan Semuanya ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Amin. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, ya. Sekali lagi kita katakan bahwa firman-Mu Tuhan perintah bagi kami. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Kami percaya Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan
Semuanya yuk. tinggi di awan. Bersama siapa? Bersamamu dalam kemuliaan. Semua firman-Mu. Firman-Mu Amin. Kami percaya Tuhan. Ku kan aman dalam Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh penopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu. Dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami percaya Tuhan, kami aman dalam-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang paling besar dalam hidup kami semua Tuhan. Bahwa firman-Mu, janji-Mu yang menghidupkan kami Yesus. Kami tidak akan takut Tuhan, kami tidak akan takut. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang setia. Yang selalu setia bersamaku. Hanya kasih-Mu, kasih-Mu yang
yang setia Tuhan. Amin. Bersama kami. Bahwa kasih-Mu, hanya kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami mau berserah Tuhan. Sungguh ku berserah. Kami percaya. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Janji-Mu menolong kami semua Tuhan. Amin. Amin. Sebab kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Ku percaya. Ku percaya. Kau bekerja.
percaya, ku aman dalam-Mu. Kau harapan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau harapan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, Hanya Kau Yesus. Kau kuat kami semua Tuhan. Haleluya. Haleluya. ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Yesus. Kami aman dalam rencana-Mu Yesus. Haleluya. Kami aman dalam pengharapan kami dalam Engkau Yesus. Haleluya. Sebab rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. Firman-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Tatang Sunardi, bawa kita dalam doa firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perkenanan-Mu dalam ibadah kami Yesus. Tiba saatnya Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang merupakan janji bagi kami Yesus. Karena kami percaya janji-Mu yang menghidupkan kami. Rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu setia dalam jalan-Mu Tuhan Yesus. Setia dalam firman-Mu, setia melakukan firman-Mu. Sehingga kami boleh terus berada dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Bapa yang telah Kau pilih Tuhan Yesus. Kau pakai dengan kuat kuasa-Mu, Roh Kudus, Kau yang bekerja Bapa dalam lidah bibir hamba-Mu. Biar kebenaran firman-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Kami juga berdoa biar kuasa Roh Kudus bekerja sama untuk kami semua Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh duduk diam, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan tanah kami, hati kami yang terbaik Bapa untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Bapa, berfirman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk semuanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom. Haleluya. Kok diem? Baik, saya memperkenalkan diri saya Gary. Saya dipercaya Tuhan untuk melayani atau menggembalakan di Rock Ministry Satelit Sanur di Bali. Dan saya berterima kasih buat Pak Cornelius di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan isi hati daripada Raja kita. Dan saya bersyukur dan berterima kasih juga buat orang tua saya yang digembalakan di tempat ini dan semua adik-adik saya, Yosi dan Lydia dan keluarga. Saya bersyukur bahwa kami semua ada di dalam satu penggembalaan yang luar biasa. Dan saya mau sampaikan bahwa mari tetap tertanam
berakar. Ya, Mama selalu berkata, jangan fanatik-fanatik. Saya bilang, enggak. Kita enggak fanatik. Kita lebih daripada itu. Kita radikal. Saudara tangkap itu? Fanatisme itu berbicara mengenai pengetahuan dan tidak pernah melakukan, dan dia tidak peduli dengan apa yang orang lain lakukan, dia tabrak saja. Itu fanatisme. Radikalisme adalah ketika saudara berakar di dalam firman Tuhan, berakar di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, berakar di dalam pengenalan akan pribadi Tuhan, dan kemudian gak sampai berakar begitu saja, diem, kerdil, bonsai. Kalau bonsai itu cuma sebagian orang yang menikmati, mungkin keluarga, mungkin relasi bisnis. Tapi kalau saudara berakar dan kemudian mengizinkan Tuhan untuk membuat satu pertumbuhan, saudara pernah mendengar, melihat ada pohon namanya sequoia, General Sherman. Nanti saudara cek di Google, itu ada satu pohon yang besar sekali dan lingkar diameternya itu 45 meter. Dan kalau pohon dan tingginya bisa mencapai 220 meter, dan kalau ditebang maka pohon itu bisa dibuat rumah sebanyak 22 rumah dengan 2 lantai 5 kamar. Bisa saudara bayangkan, radikalisme, saudara berakar di dalam firman Tuhan, saudara bertumbuh di dalam kebenaran dan pengetahuan dan mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup saudara dan saya itu akan berarti. Amin. Mari bangkit berdiri. Tolong multimedia bisa tolong tayangkan PowerPoint-nya. Haleluya. Saya memberikan judul yaitu gereja yang memperlengkapi, dan bukan kebetulan kalau hari ini minggu lalu Bapak Gembala menyebutkan tubuh Kristus rapi terikat, tersusun, terikat oleh kasih, yaitu gereja yang dewasa. Dan saya percaya inilah gerakan Roh Kudus hari-hari ini untuk saudara dan saya, bukan cuma sekedar menjadi jemaat, tetapi saudara menjadi orang-orang yang mempunyai otoritas. Katakan otoritas. Baik, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Satu orang aja yang bilang amin tadi. Yang lainnya mana? Oh, aminnya lagi pergi makan bakmi. Mari angkat kedua tangan saudara. Mari semua angkat kedua tangan saudara. Kira pasyandara mata karapalapata. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, Engkau hadir. Karena itu ya Bapa, kami tersungkur dan sujud menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bukan kuat dan gagah manusia, bukan hikmat dan pengertian semata, tetapi Roh Kudus, Engkau yang berdaulat, Engkaulah guru kami yang agung, Engkau yang kami tinggikan di tengah-tengah kami saat ini. Dan kerajaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berbicaralah buat kami semua. Engkau sudah menaruhkan isi hati-Mu kepada hamba-Mu, biarlah hamba-Mu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang dapat dimengerti. Dan ketika jemaat-Mu pulang, mereka bukan lagi orang yang sama ketika mereka datang. Mereka mengalami pembaharuan, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami kekuatan, mereka mengalami terobosan di dalam Engkau. Dan lebih lagi Tuhan, seperti lagu yang tadi, kami akan terbang tinggi bersama Engkau sampai kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan sudah duduk, haleluya. Saudara, saya bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan. Dan saya bersyukur saya punya anak-anak yang mengasihi saya dan mereka peka akan suara Roh Kudus. Seharusnya tanggal 20 hingga tanggal 28 yang lalu, bulan Juni,
saya berada di kota ini. Tanggal 20 saya berangkat dari Jakarta, subuh tanggal 21 sampai di Istanbul, di Bandara Ataturk, dan kemudian saya akan terus ke Naples, Italia untuk seminar penyakit paru-paru anak, dan saya sudah registrasi 850 euro. Dan saudara lihat apa yang terjadi, berita datang kepada saya. Segala tulisan yang diilhamkan kepada Allah itu bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar kita. Untuk memberitahu kepada kita. Saya langganan Breaking Israel News. Yaitu informasi-informasi tentang kebenaran kerajaan Allah yang berada di Yerusalem. Dan di situ dituliskan bahwa ISIS akan melakukan kegiatan separatisme, fanatisme dan terorisme mereka begitu memulai hari puasa. Dan benar, hari kedua puasa, kalau nggak salah sekitar tanggal 7 atau tanggal 8, saudara mendengar di Istanbul 17 orang meninggal, semua tentara Turki. Dan ada bom di situ. Dan kemudian di Orlando, mereka yang sudah bayat, jadi sudah mengaku, sudah one soul dengan ISIS. Ada seorang yang orang Pakistan itu menembaki beberapa orang gay. Dan saudara tahu beberapa yang meninggal. Dan yang terakhir, yang kami dikejutkan, tanggal 28 Juni, itu adalah hari di mana kami seharusnya berada di bandara ini. Transit dari Italia, Naples, kembali ke Jakarta dengan Turki Air. Saudara, kita dikejutkan dengan berita terjadi bom. 3 buah bom dan orang-orang meninggal. Saya lupa berapa orang, beberapa orang mereka berondong begitu rupa kayak jagung goreng, jagung bakar, seperti itu. Dan saudara, ini semua kalau bukan karena Tuhan, maka mungkin saya ada di tengah-tengah mereka. Atau kalaupun saya ada di dalam daripada bandara ketika bom meletus, saya mendengar, saya membaca ada orang yang sampai terpental karena begitu besarnya ledakan itu. Saudara, hidup kita tidak sekedar hidup untuk jadi jemaat. Hidup kita tidak sekedar untuk hidup jadi orang Kristen. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada semua itu yang Tuhan dan saya, Tuhan mau supaya saudara dan saya semakin hari semakin mengerti mengapa kita ada di dalam dunia ini. Suatu ketika seorang pemain basketball, dia berkata, dia sakit dan kemudian dia berkata, dia didatangin sama orang, kenapa kamu yang sakit? Kenapa kamu yang menderita? Kamu kan olahragawan. Kemudian pemain basket ini berkata, ketika saya menjadi juara, ketika saya mencetak gol, saya nggak pernah bertanya, kenapa Tuhan pakai saya? Untuk saya mencetak gol, untuk saya menjadi orang yang berhasil. Mengapa di saat saya sakit, saya harus bertanya kepada Tuhan, mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Saudara tangkap di sini, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bukanlah satu kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan punya rencana. Dan tidak ada satupun rencana-rencana Tuhan yang buruk. Saya masih ingat ketika saya diberkati oleh Om Kor Rombot almarhum. Tuhan memberkati kamu dengan berkat dan dari segala yang baik yang Tuhan janjikan tidak ada satupun yang tidak akan digenapi. Dan kemudian Tuhan janjikan dalam Yeremia 29 kalau nggak salah ayat yang ke-11 bahwa Tuhan memberikan satu berkat dan tidak ada rancangan kecelakaan di dalam diri kamu karena Tuhan memberikan kebaikan-kebaikannya. Dan saudara bisa tangkap ini dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari saudara dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan untuk apa saya ada? Untuk apa saya diberkati? Untuk apa Tuhan? Saya punya rumah, saya punya keluarga, saya punya anak-anak, saya punya pekerjaan, saya diberi kepintaran, saya diberi kekuatan, diberikan kesehatan. Untuk apa Tuhan? Apakah seperti di dalam kitab Amsal katakan, ada 2 ekor lintah, yang satu berkata untukku dan untukku.
Apakah cuma itu saja? Mari saudara, segala sesuatu kita kembalikan kepada Tuhan, yaitu ini. Ini akhir daripada segala sesuatu, yaitu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di dalam bahasa Inggrisnya keren sekali, that the man of God may be perfect. Atau perfect. Biarlah setiap manusia Allah, laki-laki Allah, bukan berbicara mengenai gender pria dan wanita di tempat ini, tetapi seorang yang penuh dengan roh Allah dibuat sempurna. Truly furnished unto all good works. Melalui furnace. Furnace berarti saudara digosok, saudara diperlengkapi, saudara dibuat cemerlang untuk semua perbuatan baik. Nah, hari ini kita mau belajar ada 3 hal yang Tuhan ingin kita belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu, saudara, ya saya ini punya singkatan, WOW, yaitu Wonderful of Word, Wonderful of Word, dan Word of Wonderful. Ya, ini singkatan buat saya selalu katakan ketika saya membaca Alkitab, wow, wow, wow. Kenapa? Karena saya merasakan dan saya menikmati, saya mengetahui, saya meyakini dan saya bukan menjalani, tapi saya mengalami bagaimana indahnya, luar biasanya, dahsyatnya keajaiban Tuhan itu dan keajaiban firman. Firman bukan cuma sekedar untuk dibaca dan dihafal, tetapi firman adalah untuk dipraktekkan. Amin. Oke, yang pertama adalah bermanfaat. Apakah arti bermanfaat? Bermanfaat di dalam bahasa Yunaninya adalah ophilimos. Ophilimos, nah ini dia. Mempunyai arti yang luar biasa, helpful, menolong, membantu kita, serviceable, melayani kita. Jadi ketika saudara yang berletih, berbeban berat, mengalami tekanan, mengalami kesusahan, bahkan saudara yang bersuka cita, ketika saudara mengetahui bahwa firman itu, semua firman yang diilhamkan oleh Allah, itu bermanfaat. Ternyata itu benar-benar membantu. Lagu-lagu yang tadi yang kita naikkan, itu adalah contoh dan tanda. Ketika saudara sedang dalam kondisi gundah gulana sekalipun, saudara naikkan pujian itu, saudara mendapatkan kekuatan. Seperti Raja Wali. Gimana cara terbangnya Raja Wali? Coba bangkit berdiri. Ayo, coba bangkit berdiri. Cara terbangnya Raja Wali gimana? Ada yang bisa contoh? Oh begini. Atau begini. Gimana cara terbangnya Raja Wali? Begini? Cara terbangnya Raja Wali hanya sekali-sekali. Ayo coba. Sekali-sekali mengepakkan sayapnya dan kemudian dia rentangkan. Saudara, dia rentangkan sayapnya. Oh. Kepencet. Ya. Dia rentangkan sayapnya, dia mengikuti aliran udara. Rentangkan sayap saudara, rentangkan kedua tangan saudara. Aliran angin. Saudara mengikuti hembusan aliran angin. Dan di situ saudara melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Silakan saudara duduk. Haleluya. Nah, kata bermanfaat. Yang kedua, yang ketiga adalah profitable. Waduh, kalau sudah berbicara mengenai profit, ini pasti hal yang luar biasa. Kalau berbicara mengenai profit, semua pasti orang mau untuk profit ini. Kenapa? Karena menguntungkan. Ternyata firman Tuhan benar, itu menguntungkan saudara. Saudara baca dari mulai awal sampai akhir. Ya, tadi malam adik saya bilang takut baca Wahyu. Lydia bilang takut baca Wahyu, ngeri. Benar saudara, itu yang akan terjadi buat orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi buat saudara dan saya, saudara akan mengalami yang namanya pengangkatan. Sebelum itu semua terjadi, tetapi ada tapinya. Sekarang saya mau tanya,
kalau hari ini Tuhan Yesus datang yang kedua kali, siapa yang percaya masuk surga? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Siapa yang percaya masuk surga? Tolong angkat tangan. Ada yang nggak angkat tangan loh. Siapa yang kalau percaya kalau Yesus datang yang kedua kali pada saat sekarang ini, siapa yang masuk surga? Tolong angkat tangan. Ada yang nggak angkat tangan. Berarti yang nggak angkat tangan kemana? Kitab Wahyu mengatakan bahwa akan ada masa kesusahan. Saya nggak nakut-nakutin, saya nggak nakut-nakutin. Tapi sebelum kita bahas profitable ini, tolong multimedia tayangkan Yesaya Fatsal 60. Maaf saya lupa ayatnya sebentar. Yesaya Fatsal 60 ayat yang kelima kalau nggak salah. Yesaya Fatsal yang ke-60 ayat yang ke-6. Yesaya Fatsal yang ke-60 ayat yang ke-6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Kalau saudara baca di dalam warta ini, Bapak Gembala menyebutkan kelompok yang menikmati kedatangan Tuhan yang kedua kali karena membangun diri, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ini berbicara mengenai gereja. Tahukah saudara bahwa saat ini kalau saudara klik di Google, klik di YouTube, berapa banyak dari saudara sepupu kita yang sudah terima Tuhan Yesus? Kemarin saya terima 1 buku, 2 buku, electronic books yang berbicara Here Comes Ismail, ditulis oleh Faisal Malik yang adalah orang Afghanistan atau Pakistan, dan dia kemudian mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan satu lagi Gulshan Esther, seorang Pakistan keturunan daripada nabi dari saudara sepupu kita, The Thorn Veil, selubung yang dikoyakkan. Saudara, ini sedang terjadi. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Kalau saudara nggak punya satu keyakinan bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya mendapatkan keselamatan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Saudara nggak yakin? Aduh, kasihan saudara. Saat ini ribuan orang, dan saat ini di Cina ratusan ribu jutaan orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau buat kita hanya datang sekedar ke gereja saja, maaf. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang melakukan keinginan Bapakku. Saudara, mari kita tingkatkan level kita. Nah, kata bermanfaat atau advantageous atau profitable, berlimpah-limpah, menguntungkan. Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi Fatsal yang ketiga, segala sesuatu kuanggap rugi. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Dan kemudian malahan segala sesuatu, ayat 7, 8 dan 9. Filipi Fatsal 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Saya bersyukur saya punya seorang ibu yang takut akan Tuhan, seorang papa yang takut akan Tuhan,
dan digembalakan di dalam gereja yang takut akan Tuhan, punya rekan-rekan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ketika saya tahun kedua kedokteran, berbicara kepada orang tua saya mau jadi pendeta, mereka menasehati saya. Tolong tayangkan multimedia Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Mereka menasehati saya, selesaikan dulu kedokteranmu. Ketika kamu sudah selesai sebagai dokter, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Mau jadi hamba Tuhan, silakan. Dan saya pegang itu dan saya lakukan itu sambil saya sekolah kedokteran. Saya juga melayani di dalam persekutuan doa. Saya melayani sebagai guru sekolah minggu. Dan itu sekarang nurun sama anak saya Michelle. Michelle menjadi guru sekolah minggu di Surabaya di KGC, Kingdom Generation Community, yaitu bagian anak-anak muda ya sekitar 25 tahun ke atas yang sudah berkeluarga, dan dia melayani di sana. Dan saudara, bukan kebetulan bahwa semua yang kita anggap untung, oh kalau jadi dokter hebat, kalau jadi dokter kaya, no saudara. Yang membuat saudara dan saya kaya itu karena firman Tuhan berkata, aku yang memberikan kamu kekayaan. Semua karena Yesus Kristus Tuhan. Karena itu mari berubah pada paradigma kita. Jangan berkata, aku mau cari duit. Karena yang cari duit, apa yang kamu cari itu akan sama dengan yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jangan kamu berkata, apa yang akan kami pakai, apa yang akan kami makan. Betul? Apa duitnya dari mana? Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, pagan, bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Tetapi bagi kamu, saudara dan saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan diberikan, ditambahkan kepada saudara dan saya. Kalau gitu gak usah kerja. Saya gak bilang saudara gak boleh kerja. Jangan cari duit, kerja harus. Firman Tuhan berkata, kalau orang tidak bekerja, janganlah kamu makan. Saya percaya di tempat ini gak ada pengangguran, gak ada pengacara. Pengangguran banyak acara. Kalau pengacara lawyer silakan, ya. Kalau yang pengacara pengangguran banyak acara, berhenti, bertobat. Hari ini mulai bekerja dan hasilkan sesuatu lewat pekerjaan kita. Apa itu? Rasul Paulus berkata, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sangat kaya? Siapa yang sadar? Siapa yang mengerti bahwa saudara-saudara adalah orang yang sangat kaya? Angkat tangan. Saya cuman pembantu, saya cuman satpam, saya cuman klerek, saya cuman OB, office boy, saya cuman tukang parkir, saya cuman ibu rumah tangga lagi. Aduh, saya cuman ibu rumah tangga, gak ada, mana kekayaan saya. Hari ini saya mau kasih tahu. Halo, kalau ada seorang yang berkata kepada saudara, boleh enggak saya minta, saya beli mata kanan saudara 10 juta. Ada enggak saudara yang mau kasih? 10 juta loh. Saya beli ginjal saudara 70 juta. Di Cina ada seorang gadis menjual ginjalnya untuk sebuah iPad 4. Saudara perhatikan, ada nggak yang mau jual matanya? 10 juta, ginjalnya 70 juta. Ada yang mau beli di RSCM banyak. Atau jari saudara ada, jempol saudara ada 5 juta. Ada yang mau beli? Ada yang mau jual jempol saudara? Ada yang butuh jempol nih? Atau tangan saudara? 50 juta. Saudara perhatikan, nggak ada yang mau jual? Bener nih. 50 juta nih. Ada yang mau jual nggak? Nggak ada kan?
Nggak ada. Kenapa? Karena ini bermanfaat. Tapi di balik semua itu, saudara sadar atau tidak? Bahwa mata saudara 10 juta, jempol saudara 5 juta, tangan saudara 50 juta, ginjal saudara 70 juta. Kaki saudara mungkin 50 juta. Saudara, saudara dan saya adalah orang terkaya. Loh kok diam? Loh kok diam? Amin. Sadar tidak sadar bahwa saudara adalah orang-orang terkaya di atas muka bumi ini. Jangan dilihat dengan kekayaan dalam bentuk rupiah, dalam bentuk dolar, dalam bentuk euro. Tetapi kekayaan semua manfaat yang ada di dalam diri kita. Dan itulah manfaat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Advantageous itu berarti berkembang, berarti meningkat, berarti bertambah-tambah. Bermanfaat yang terus menerus makin tinggi dan makin tinggi. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan semakin hari semakin turun. Rasul Paulus mengatakan, melalui bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yesus. Mari taruh kepercayaan ini, taruh pengharapan saudara. Maka di dalam pengharapan saudara, di dalam kepercayaan saudara, saudara akan melihat betapa Tuhan memakai kehidupan saudara dan saya. Kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara melangkah, saudara dicari oleh orang. Dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa teman saya. Dia buka toko onderdil di kota Mataram, di Lombok. Hari Minggu seperti ini, dia sedang melayani di gereja. Pelanggannya datang, tolong buka tokomu. Kenapa? Karena aku mau belanja sama kamu. Loh, ada orang lain, toko-toko yang lain. Enggak, aku mau belanja sama kamu. Saudara, ketika kita melayani Raja kita, ketika kita beribadah, ketika kita mencari kebenaran Allah mencari kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Inilah yang Tuhan mau. Jangan cuma dilihat profitnya, tetapi kata manfaat ini, ophilimos, saudara tangkap dan saudara mulai praktekkan. Amin. Haleluya. Baik, yang kedua, di dalam firman Tuhan, kalau saudara lihat, saya searching, tidak ada kata gereja. Ada mahasiswa dari Sekolah Tinggi GPDI di sini ya. Nanti ya Pak, coba dilihat kata gereja ada enggak? Enggak ada tulisan kata gereja di dalam Alkitab. Kata jemaat ada 138 kali. Apa arti kata jemaat? Jemaat itu adalah eklesia. Dipanggil keluar, dipisahkan. Nah, firman Tuhan mengajarkan buat saudara dan saya, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dikhususkan. Bukan cuma sekedar jadi, duduk memenuhi bangku gereja. Itu mah kecil, gampang buat Tuhan. Di Sanur, saya memberikan, mama saya sudah memberikan informasi kepada saya. Ger, jangan nyinggung-nyinggung ya. Oh enggak nyinggung, cuma nohok. Mama udah ngajarin. Di Sanur, saya dipercaya Tuhan untuk mengembalakan. Saya lihat setiap kali penyembahan dari jam 7 pagi sampai jam 7.15 itu selalu aja ada orang mondar-mandir hilir mudik masuk. Dan ini yang mulai saya lakukan. Saya mencontoh dari 2 gereja, yang pertama adalah GPCC dan yang kedua dari gereja Rock Mataram. Jam 7 pagi mereka tutup pintu. Jam 7 pagi mereka tutup pintu. 7.15 mereka baru buka. Tapi untuk di Rock Mataram dan di JPCC mereka tidak lakukan itu. Mereka tutup pintu, mereka buka di luar sana tempat, tapi enggak pakai AC. Ada monitor besar. Pertama-tama memang baik di Sanur maupun di Rock Mataram mereka ngomel. Wah, gereja kok kayak begini, gereja kok enggak mau menerima orang. Ya, saudara mari tangkap ini sebagai pembelajaran. Untuk apa saudara datang ke tempat ini? Menyembah Yesus. Yesus itu siapa?
Yesus itu siapa? Halo? Halo? Raja. Seorang teman saya, Johan Krisdianto, dia mendapat panggilan, dia mendapat kesempatan bertemu dengan Ibu Megawati. Pada waktu Ibu Mega menjadi presiden. Jam 10 acara, jam 8 dia sudah harus ada di tempat itu. Dan semua harus di clear up. Tidak boleh bawa segala sesuatu. Dan kemudian jam 9.30 mereka sudah rapi duduk. Jam 10 Ibu Mega baru masuk. Saudara bisa bayangkan, itu raja pemimpin dunia. Yang kita hadapi hari ini, yang kita datang untuk menyembah. Halo, siapa dia? Raja di atas segala raja. Berikan yang terbaik buat dia. Lakukan yang terbaik buat dia. Segala sesuatu kita kerjakan dengan yang terbaik. Mohon maaf, ini sebagai contoh. Kalau anak-anak gak siap, anak-anak ditinggal. Saudara, kami lakukan kenapa? Bukan untuk menekan jemaat, bukan. Tapi untuk membuat kita siap untuk menghadapi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Oke. Nah, di dalam kata kerajaan ini kita punya royalty, kita berkerajaan dan kita mempunyai satu domain, king domain kerajaan. Setiap saudara dan saya punya domain. Di rumah tangga saudara, saudara punya domain, tempat, area, wilayah di mana saudara dan saya menjadi pusat, menjadi Yesus sebagai pusat dan saudara dan saya menjadi orang kepercayaannya. Dan inilah yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Apa itu? Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang mana kamu itu? Yang mana kamu? Yang mana kamu? Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Buat saudara dan saya, mari kita tangkap firman Tuhan. Bukan cuma sekedar kita hafal. Ayo sama-sama baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa. Gimana caranya kalau kita mengatakan kamu? Mana kamu? Tunjuk kiri kanan saudara. Ayo, yuk tunjuk kiri kanan saudara. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dari Dia yang sudah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Amin. Kalau kata kamu seringkali kan Dia. Bapak Gembala mungkin mengutus teman-teman di tempat ini, rekan-rekan pekerja di tempat ini, tolong pelayanan di sana. Oh enggak sempat saya, enggak bisa saya. Tapi enggak ada yang seperti itu ya. Enggak ada yang seperti itu. Di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mau melayani. Saudara, tapi kalau saudara ditunjuk seperti itu dan cuma memperkatakan seperti ini, maka saudara bisa berkelit, bisa ngeles, bisa cari alasan. Tetapi ketika saudara mengetahui bahwa ini adalah identitas saudara dan saya, saudara akan berkerajaan. Inilah yang Yesus mau, inilah yang Bapa mau, inilah yang Allah kehendaki. Allah datang ke atas muka bumi ini bukan buat gereja. Allah datang ke atas muka bumi adalah untuk memulihkan kerajaannya. Dan itu disebutkan 165 kali. Supaya saudara dan saya berkerajaan. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi akulah. Yang mana aku? Maaf, yang mana aku? Coba, nah ketika saudara tahu aku, saudara tepuk dada saudara. Jangan saudara tuding kepala saudara, jangan ya. Apalagi saudara pukul kepala saudara, jangan. Tepuk ini ya, oke 1, 2, 3. Tetapi akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil aku keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Silakan saudara duduk. Ketika saudara menyadari identitas saudara ini, nggak ada tempat buat gosip. Ada di sini bilang, aku ngomongin tetanggaku punya mobil baru, punya TV baru, punya mainan baru, punya simpenan baru. Gak ada kan? Ada gak? Aku menceritakan tetanggaku, gajinya, korupsinya, nepotismenya. Ada? Gak ada. Yang gosipnya apa di sini? Aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dari Dia siapa? Yesus Tuhan. Gak ada tempat buat gosip. Gak ada tempat buat jelek-jelekin orang lain. Gak ada tempat itu buat caci maki orang-orang lain. Gak ada tempat. Tapi kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang aktif. Inilah tempat untuk kesaksian. Tempat di mana saudara dan saya menjadi kitab yang terbuka. Menjadi ambasador, menjadi duta besar daripada kerajaan Allah. Kemanapun saudara pergi. Sudahkah saudara melayani sopir saudara? Sudahkah saudara melayani pembantu saudara? Sudahkah saudara melayani satpam saudara? Sudahkah saudara melayani karyawan-karyawan di tempat saudara? Hari ini paradigma kita dibuka. Pengertian kita dibuka. Pengenalan kita, pewahyuan kita dibuka. Dan Tuhan mau kita makin meningkat, yaitu dengan cara kita mengajar. Bermanfaat untuk mengajar. Kata mengajar adalah kata didaskalia. Didaskalia itu artinya doktrin. Segala sesuatu yang dimasukkan di dalam pikiran kita. Learning and teaching. Saudara dan saya ketika saudara tempat ini enggak cukup. Saudara pasti punya ada PA, pemahaman Alkitab. Ada komsel, ada caresel, ada lagi kelompok keluarga, kelompok anak-anak muda. Itulah tempat untuk kita belajar dan mengajar, saling memperhatikan, melayani satu dengan yang lain. Tetapi ada satu hal yang penting. Kata didaskalia ini atau mengajar ini, di dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah instruction, the function or the information. Instruksi terhadap fungsi dan informasi yang ada. Apakah instruksi itu? Halo, ada yang bisa bantu? Apakah instruksi itu? Perintah. Pak Yosi kalau punya sopir, tolong bawa saya ke Tanah Abang terus dibawa ke Senen. Kira-kira bagaimana Pak Yosi? Ibu Lydia punya pembantu, Mbak Fatimah. Mbak Fatimah tolong masak gulai, hari ini dia masak rawon. Kira-kira gimana? Halo? Tolong multimedia buka bersama saya di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Apakah instruksi itu? Di kami di Denpasar ada seorang anak muda mantan petinju yang papanya baru meninggal kemarin. Pengajar di gereja GPDI di Cimahi, betul ya Pak Korea? Nemo Bahari. Petinju jadi pendeta. Keren, main gitar lagi. Wih keren. Saya bangga dengan anak muda ini. Saya salut dan saya ikuti teladannya. Kenapa? Karena dia seorang petinju. Petinju dia belajar dari papanya. Dia belajar bagaimana double cover. Dia belajar bagaimana kasih uppercut. Dia belajar bagaimana kasih jab. Dia belajar bagaimana kasih hook. Dia belajar bagaimana menghindar dengan menari, melompat. Saya tanya,
Bagaimana kalau instruksi itu tidak kamu lakukan? Saya akan menjadi sansak hidup di atas ring. Sama buat saudara dan saya. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan diajarkan kepada saudara dan saya tidak mengikuti setiap instruksi perintah firman Tuhan, saudara akan menjadi bulan-bulanan daripada si jahat. Makanya enggak heran, sakit lagi, sakit lagi. Kenapa? Ya nasib, mengapa begini? Hahaha. Jadi bulan-bulanan karena tidak mengikuti instruksi. Seorang prajurit, dia harus merayap waktu latihan. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Merayap dengan kepala hanya sedagu, satu jengkal, satu tangan dari tanah. Tidak boleh lebih tinggi dari tanah. Kenapa? Ketika dia sedang belajar merayap seperti itu, maka para pelatihnya akan menembaki dia dengan peluru tajam. Saya contohkan. Harus begini. Tidak boleh lebih tinggi. Kenapa kalau lebih tinggi? Sudah sering terjadi. Ketika pelajar-pelajar tentara kita mengabaikan, mungkin karena capek, mungkin karena ngantuk, mungkin karena suara dan sebagainya, dia angkat sedikit kepalanya. Mati. Saudara, di Daskalia berbicara mengenai perintah. Bukan suka atau tidak suka, bukan senang atau mengasyikkan belajar Alkitab. Oh, bukan berkat-berkat yang dicari, tetapi perintah. Perintah itu mungkin sakit, perintah itu mungkin tajam, perintah itu mungkin melukai saudara. Tetapi itu baik. Tujuannya supaya saudara tidak mati. Berapa banyak rekan-rekan kita yang berpindah karena mereka tidak mengerti tentang firman Tuhan. Oh, Yesus itu anak Allah. Masa Allah beranak? Tanya dong, anak kunci mana bapaknya? Anak tangga mana ibunya? Halo? Tanya. Jangan jadi bulan-bulanan. Karena itu belajar firman Tuhan. Masa Allah 3? Allahnya orang Kristen 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa orang Kristen punya 3 Allah harus disembah? Bukankah dia menyembahkan Allah yang berhala seperti itu? Saudara, mari kita belajar. Ada banyak bahkan pendeta yang beralih. Sementara saudara sepupu kita, saudara tiri kita menerima anugerah berkat Tuhan. Instruksi ini ketika saudara tidak lakukan, firman Tuhan tidak saudara lakukan, saudara akan jadi bulan-bulanan daripada si jahat. Saudara akan mengalami yang namanya kematian. Saya tidak mengutuk di tempat ini, tetapi jelas firman Tuhan berkata, seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus tidak mempersoalkan dengan persoalan-persoalan dirinya. Seringkali kita berbicara mengenai bagaimana dia nggak perlulah cari uang, cari makan dan sebagainya, betul. Tapi untuk menjadi prajurit yang baik, dia harus mengikuti instruksi ini. Perintah ini harus diikuti. Mari saudara, kita tingkatkan kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan di dalam Matius 6 ayat yang ke-9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Apakah arti karena itu? Itu adalah perintah, saudara. Kata ini adalah kata perintah. Karena itu, saudara dan saya harus mengikutinya. Ini adalah satu kata perintah. Berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pernahkah saudara berdoa buat tempat pekerjaan saudara? Pernahkah saudara berdoa buat keluarga saudara? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau belum, hari ini mulai praktekkan itu.
3 tahun, 4 tahun yang lalu, 3 tahun, Obama datang ke Bali. Rencananya Obama datang ke Bali. Apa yang dilakukan? Kapal-kapal apa tuh namanya? Yang mengangkut pesawat itu, kapal induk 2 disiagakan di lautan Indonesia dan di lautan Jawa. Tentaranya, FBI-nya, CIA-nya, bahkan seorang teman saya, dia telepon, Pak Geri bisa tolong nggak? Kasih kenal, ada nggak dokter forensik yang bisa meneliti, bisa mengetahui ada racun nggak di setiap makanan yang ada? Dan akhirnya dokter itu didatangkan dari Jakarta dengan segala peralatannya, tapi Obama nggak datang. Ya, waktu itu Obama nggak datang, nggak jadi datang kan ya Obama. Pada waktu APEC tahun 2014 atau 2013. Nah saudara, itu baru seorang Obama, baru seorang pemimpin negara. Ini raja di atas segala raja, dia berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa artinya ini? Saya mau tanya, adakah penyakit di kerajaan Allah? Nggak ada. Adakah tangis di kerajaan Allah? Adakah kemiskinan di kerajaan Allah? Halo? Lantainya terbuat dari apa? Emas murni. Dindingnya terbuat dari apa? Batu permata. Tidak ada malam, tidak ada air mata, tidak ada kertak gigi di kerajaan sorga. Sudahkah saudara pernah berdoa agar kerajaan sorga hadir di dalam kehidupan saudara, di dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di karyawan-karyawan saudara? Kalau belum hari ini, mari kita mulai praktekkan instruksi ini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Biar segala sesuatu yang ada di sorga terjadi di atas muka bumi. Amin. Nah, apa sih sebetulnya yang Tuhan mau? Apa sih bedanya antara bumi dengan dunia? Sesungguhnya Tuhan lebih mencintai dunia daripada bumi. Halo? Waduh, Pak Geri ngajarnya, ngasih taunya kok aneh-aneh sih. Mari saudara, kita lihat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Tolong multimedia. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Pasti sudah hafal semua ini. Adik saya Lydia bilang, aku yang hafal Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan bumi. Perhatikan saudara. Kasih Allah akan dunia ini. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali ke slide-nya. Tuhan ternyata lebih cinta kepada dunia ini, bukan kepada bumi. Kenapa Tuhan lebih cinta kepada dunia? Kenapa enggak cinta kepada bumi? Ini alasannya. Bumi di dalam bahasa Ibraninya adalah eret. Eret berarti debu. Ngapain dicintain? Di dalam debu ini Tuhan membangun adanya gunung, sungai, pohon, dan hewan. Dan juga ada manusia di sana. Tapi ini yang Tuhan katakan, gunung, sungai, pohon, dan hewan tidak pernah ada rasis. Tidak pernah ada saling cemburu, tidak pernah ada saling iri hati, tidak pernah ada saling kawin sesama jenis. Pernahkah saudara melihat harimau jantan menunggangi harimau jantan yang lainnya? Tidak ada saudara. Adakah babon jantan menyetubui babon jantan lainnya? Tidak ada saudara. Di kita ada, di manusia. Karena itu Tuhan tidak perlu. Bapak nggak perlu ini. Kenapa? Karena semuanya baik-baik saja. Tanah baik, sungai baik, gunung baik, hewan-hewannya semua baik. No jealousy, no adultery, perzinahan, tidak ada LGBT, tidak ada rasisme. LGBT ini saudara tahu apa artinya? Lung-lung ganteng belah tengah. Bumi itu perfect. Tapi bagaimana dengan dunia? Catat ini.
Dunia dalam bahasa Yunaninya adalah kosmos. Kosmos mempunyai arti governing system dan power system. Dunia mempunyai arti sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan. Karena itu buat satu statement, saya membuat satu statement berdasarkan satu buku yang saya baca, The Kingdom Invasive to the Earth. Yaitu kalau kita nggak membuat peraturan untuk diri kita, maka orang lain akan membuat peraturan untuk kita. Kalau kita tidak membuat peraturan untuk diri sendiri, maka orang lain yang akan mengatur kita. Karena itu di dalam dunia ini ada sistem pemerintahan yang ada. Nah, di dalam dunia ini ada dua sistem pemerintahan, yaitu Kingdom of Light dan Kingdom of Darkness. Apakah Kingdom of Light? Light bukan light lampu, tapi light di dalam bahasa Yunaninya adalah illumination, yang artinya knowledge, revelation, dan truth. Dan Kingdom of Darkness dalam bahasa Ibraninya adalah koshek. Koshek mempunyai arti ignorance, ketidakmengertian, ketidakmautawan, pengabaian. Ketidakmengertian, pengabaian, tidak mau tahu atau masa bodoh. Hati-hati saudara. Saudara mungkin melayani saudara dan saya. Kita sama-sama melayani Tuhan. Tetapi ketika kita mengabaikan firman Tuhan, kasihilah musuhmu, bencilah saudaramu. Oh, salah ya? Salah ya? Salah ya? Kok diem aja, gak ada yang protes? Kasihilah musuhmu, berdoalah untuknya, berkati dia. Ya, saudara harus lebih dikasihi lagi. Tapi saudara nggak mau sampai 7 turunan. Aku nggak akan mengampuni dia. Saudara sudah mengabaikan firman Tuhan. Ketika saudara mengabaikan firman Tuhan, di dalam firman Tuhan cuma ada 2. Di dalam dunia ini cuma ada 2 kerajaan. Sistem pemerintahan yang ada. Kingdom of Light atau Kingdom of Darkness. Nah, di mana saudara? Ketika saudara mengabaikan, tidak mau tahu, masa bodoh dengan firman Tuhan, saudara berada di dalam Kingdom of Darkness. Kasih karunia Tuhan lewat Benny Hinn mendapat kesempatan yang kedua. Saudara sudah baca itu ya, kesaksian Benny Hinn. Bagaimana 7 tahun terakhir Benny Hinn melayani tanpa pengurapan Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa keintiman bersama dengan Tuhan. Ketika dalam mimpinya Benny Hinn sakit dan harus mati, apa yang terjadi? Di surga, saudara sudah baca semua belum itu? Kalau belum saya kirim nanti lewat adik saya. Di surga ada seorang anak main piano, dan setiap kali anak itu ada orang masuk ke dalam surga, maka pianonya mengalun dengan lembut. Tapi begitu orang itu lewat dan Tuhan berkata dia harus masuk ke dalam kerajaan kegelapan, maka pianonya menjadi horor. Seperti itu. Satu ketika Benny Hinn lewat. Benny Hinn tidak melihat Yesus tersenyum. Benny Hinn tidak melihat bahwa Yesus menggapai dia, dan anak perempuan ini tidak memainkan pianonya. Dan di situ Benny Hinn menjadi sadar. Kenapa? Bukankah aku sudah melayani, bukankah aku sudah menyembuhkan, bukankah sudah bernubuat, bukankah aku sudah mengadakan tanda-tanda mujizat? Hati-hati buat kita semua. Jangan sampai ketika kita sudah dipanggil, terutama kita yang berkhotbah, yang melayani seperti ini, aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapakku. Saudara, mari ketika kita masih ada dalam kesempatan ini seperti Benny Hinn kembali dibangkitkan, Benny Hinn kembali dipulihkan dari sakitnya, dan dia mulai melayani dengan hatinya Tuhan kembali. Hal yang sama, mari kalau kita mau melayani, kita melayani dengan hatinya Tuhan. Oke, cepat saja. Apa sih perbedaan kerajaan surga dengan kerajaan Allah? Bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, berarti ini berbicara tempat. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa.
Halo saudara, hari ini firman Tuhan jelas buat saudara dan saya. Tuhan sudah memerintahkan kepada kita, tinggallah kamu di Yerusalem. Saudara sudah lakukan di tempat ini. Inilah Yerusalem saudara. Tempat di mana saudara digembalakan, saudara berakar, saudara menerima yang terbaik dari firman Tuhan. Sampai kamu dipenuhi oleh kuasa. Dan kemudian barulah kamu pergi ke Samaria, Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Di tempat ini saudara minta kuasa Tuhan. Dan yang kedua saudara, mari kita lihat, ingat seperti ini. Dalam Matius 16 ayat yang ke-19, apa yang Tuhan katakan? Tolong multimedia. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Di dalam bahasa Inggrisnya, kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi, terlepas di surga. Sudahkah saudara mempraktekkan itu? Kalau hari ini saya dikasih mercy sama Pak Cornelius, tapi nggak dikasih kuncinya, kira-kira gimana? Om, yang bener aja om. Mosok ngasih mercy tapi nggak ngasih kuncinya. Lah terus apa aku mau dorong om? Betul? Saudara dikasih hak menjadi anak Allah, menjadi anak raja. Saudara diberi kunci. Apa artinya? Saudara diberi kuasa. Saudara diberi otoritas. Halo, dan ini yang paling utama. Maksud saya paling utama di dalam pelayanan kita. Ada banyak orang-orang muslim di tempat kami yang dimenangkan karena berdiskusi. Tetapi untuk orang-orang Hindu, mereka nggak ngerti. Mereka nggak pernah baca agama buku mereka. Mereka hanya ritual-ritual. Tetapi terhadap mujizat, mereka dicelikkan. Di Bali terkenal namanya Balian, dokter alam, dokter dukun. Mereka akan ke sana dulu, kalau nggak sembuh baru ke dokter yang asli. Kalau sudah gitu sudah parah sekali. Nah di saat itu firman Tuhan dinyatakan. Saudara, seorang anak kakinya pendek sebelah. Saya katakan yang kayak begini harus pakai sepatu tambahan. Coba diukur ke tempat dokter rehab medik. Dan ternyata memang ada selisih sekitar 3 cm. Kakinya pendek sebelah. Dan waktu itu saya dengan perawat saya berkata, mau enggak kamu saya doakan? Mereka orang Hindu. Dan kemudian kami doakan. Di dalam hati iblis mulai mengganggu. Hilang pasienmu, kamu akan kehilangan pasien. Saya mulai katakan kepada jiwa dan tubuh saya, hidupku bukan ditentukan oleh pasien, bukan ditentukan oleh jumlah pasien. Hidupku, keuanganku berasal daripada Allah. Praktek saja saya, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kamu. Kaki yang pendek sebelah jadi sama. Dereng! Sama? Enggak saudara, pulang tetap begini. 9 bulan hilang pasiennya. Dan iblis mulai, nah kan hilang tuh pasienmu. Gue menang. 1,5 tahun kemudian dia datang. Kakinya sama panjang saudara. Dan dia sudah terima Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Saudara, kehidupan kita adalah kehidupan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di sorga. Praktekkan firman Tuhan. Tolong Keluaran pasal 4 ayat 21. Keluaran pasal 4 ayat 21. Sedikit lagi, 5 menit lagi.
Apa yang ada di tangan saudara saat ini? Coba tolong semua perhatikan tangan saudara. Ayo semua perhatikan tangan saudara. Apa yang ada di dalam tangan saudara? Apa yang ada di dalam tangan saudara? Ada apa ini? Ada huruf apa ini? Saya hurufnya A. Allah. Keren tuh. Ajaib. Yang M apa? Modar lu. Mampus lu. Melarat lu ya. Memble lu. Seringkali kan begitu? Mati lu. Halo? Betul? Seringkali kan seperti itu? Halo? Inilah paradigma dunia. Segala yang buruk ditaruhkan ke dalam diri saudara. Saudara, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bangkit berdiri yuk. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang apa yang di tangan saudara? Apa yang di tangan saudara? Apa yang di tangan saudara? Mujizat, melesat, meningkat, menerobos, menikah. Jangan. Buat yang sudah punya suami istri jangan bilang seperti itu. Yang jomblo mana ini? Boleh bilang menikah ya. Haleluya. Saudara, di dalam tangan saudara ada mujizat. Apa yang saudara kerjakan? Kalau saudara baca ayat-ayat yang di atas, Tuhan tanya kepada Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat. Tongkat itu buat apa? Buat gebukin. Tapi ketika Tuhan berbicara, lemparkanlah itu. Maka mujizat terjadi. Gunakan semua yang ada di tangan saudara. Saudara yang punya pekerjaan sebagai tukang roti, saudara punya pekerjaan sebagai karyawan, akuntan, apa saja, guru piano adikku, apa saja, engkau kerjakan. Ada mujizat di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Silakan saudara duduk. Tolong kembali multimedia slide-nya sedikit lagi Om. Perbuatan baik itu adalah agathos ergon. Bahwa segala sesuatu yang digunakan adalah ditujukan untuk perbuatan baik. Nah, perbuatan baik inilah effort. Effort adalah kemampuan, kesanggupan, upaya, usaha buat saudara dan saya. Tolong multimedia tayangkan Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk bosmu, untuk pemimpinmu, untuk majikanmu. Betul? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, perbuatan baik kita, effort kita, usaha kita, occupation kita, pekerjaan kita, kemampuan kita, apapun itu, kerjakan seperti untuk Tuhan. Kata effort, ini berasal juga dari kata exousia. Saudara pernah dengar kata exocet? Pernah dengar? Yang umuran sesaya ABG pasti tahu. ABG itu aku baru gocap. Ya, exocet adalah satu rudal yang dipakai oleh Inggris pada waktu itu untuk perang dengan Argentina. Dan itu rudal yang tepat sasaran. Exocet, exousia dipanggil keluar, dipisahkan. Saudara dan saya, ketika saudara dan saya punya pekerjaan, punya sesuatu, saudara dan saya dipanggil khusus untuk mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Saya panggil tim pemusik, imam pemuji, mari maju ke depan.
kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sudahkah saudara memberikan sacrifice? Apa tuh sacrifice? Korban. Korban itu enak atau enggak enak? Korban itu enggak enak. Karena dia harus disembelih. Hidup-hidup disembelihnya lagi. Ada enggak yang disembelih mati? Enggak ada, saudara. Disembelihnya hidup. Mari bangkit berdiri. Kita berkatakan ini sebagai korban kita. Oke? Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dan aku tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi aku berubah oleh pembaharuan budiku. Sehingga aku dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalau kita berbicara ibadah, ibadah itu bukan datang ke gereja saja. Ngamuk nanti kok saya bilangin jangan datang ke gereja. Gembalanya saudara nggak tak undang lagi kamu. Ibadah yang sejati itu bukan datang ke gereja saja, bukan baca Alkitab saja. Ibadah yang sejati adalah inilah. Aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dan aku tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi aku berubah oleh pembaharuan budiku. Sehingga ketika saudara belajar Alkitab, saudara belajar firman Tuhan, saudara ada di dalam komsel, saudara di dalam kelompok doa, saudara bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari dedikasikan hidup saudara buat Dia. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi dari depan, ku pandang wajah-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
pejamkan mata saudara. Dan biar pagi hari ini, ketika firman sudah disampaikan, dan saudara sudah mendengar firman itu, biar firman itu bekerja dalam kehidupan saudara. Dan hari ini, ketika saudara masih dan bahkan mungkin sering mengabaikan firman Tuhan, datang kepada Dia. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, maka Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yang merah seperti kermisi dibuat putih seperti salju. Minta anugerah Tuhan. Dan katakan kepada Yesus, Yesus, aku mau untuk melayani Engkau lebih lagi dari waktu-waktu yang sebelumnya. Hari ini aku mau menjadi gereja, menjadi jemaat Tuhan yang memperlengkapi, yang mendukung setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan terlebih lagi, aku mau menjadi jemaat-Mu yang berkerajaan. Jemaat yang menghadirkan kerajaan surga di setiap domain, wilayah-wilayah yang Tuhan sudah percayakan dalam diri kita. Bapa, hari ini kami menerima anugerah-Mu yang besar. Kami berada dalam bilangan orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan diselamatkan. Kami ada dalam bilangan orang-orang yang berada di dalam naungan penggembalaan yang Tuhan sudah berikan lewat hamba-Mu, Pendeta Cornelis di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah setiap benih firman yang sudah disampaikan dan ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan seturut dengan kehendak-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan terlebih lagi, setiap daripada kami di tempat ini diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga kami boleh menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kerajaan surga ada di muka bumi. Kerajaan surga ada di dalam rumah tangga kami. Kerajaan surga ada di dalam kantor pekerjaan kami. Kerajaan surga ada di dalam lingkungan kami. Dan di situ mereka akan melihat ada perbedaan antara orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap orang mempermuliakan nama-Mu. Bapak terima kasih memberkati hamba-Mu Pak Cornelis di tempat ini. Berserta istri, berserta anak-anak dan seluruh Tuhan penatua yang ada, pekerja-pekerja-Mu di tempat ini. Berkat kewibawaan ilahi ada di dalam pundak mereka. Hikmat Tuhan tercurah untuk memimpin, mengembangkan kerajaan surga melalui GPDI Melati Mas. Sehingga muncul Tuhan, duta-duta besar kerajaan surga dari tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan kami boleh menyampaikan isi hati-Mu. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada akhir daripada ibadah gabungan pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami menghadap kepada Engkau dan hamba-Mu perhadapkan seluruh umat-umat tebusan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang ada, keluarga Bapak dan Ibu Geri Adianto bersama dengan anak-anaknya. Kalau mereka sudah perkenankan Tuhan melayani Engkau, kami percaya Engkau akan tambahkan segala hikmat dan urapan-Mu. Dari tempat yang maha tinggi akan menaungi, mengurapi dan memberkati kehidupan dan pelayanannya. Penggembalaan yang Tuhan percayakan, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang haus akan firman-Mu. Sehingga mereka Tuhan boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Terpujilah kiranya nama Tuhan kekal selama-lamanya. Perjalanan mereka Tuhan kembali ke tempat mereka masing-masing. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap kendaraan tumpangi boleh tiba dengan selamat di Pulau Bali. Melanjutkan seluruh keberadaannya, apa yang Tuhan percayakan kepada beliau, baik dalam hal rohani maupun dalam hal jasmani.
Memberkati Tuhan seluruh umat-umat-Mu yang sudah Tuhan sertai dalam masa liburan mereka, sehingga mereka juga boleh pergi, tiba, dan kembali dengan selamat. Untuk bersama-sama dengan kami dalam ibadah Tuhan hari ini. Dan apabila masih ada umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan tolong, sertai lindungi, dan Tuhan tibakan juga dengan selamat di tengah-tengah keluarga, boleh melanjutkan seluruh aktivitas kegiatan mereka. Berkati usaha mata pencarian pekerjaan mereka, berkati toko, kantor, restoran, makan, warung, bengkel, salon mereka, berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, keluarga rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak, orang tua mereka. Berkati juga setiap perjalanan yang mereka lakukan dengan setiap kendaraan yang mereka tumpangi. Dan memberkati Tuhan seluruh kehidupan mereka. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih umat-umat-Mu yang sudah Tuhan hadirkan. Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Baik dengan berkat rohani maupun dengan berkat jasmani. Berkat kehidupan, berkat masa depan yang gilang gemilang. Karena bersama dengan Tuhan, mereka akan cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan, mereka juga akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Yesus Tuhan, genapi firman-Mu, dan bila dengan firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan Tuhan, boleh mengajar, membentuk mereka untuk menjadi Tuhan prajurit-prajurit yang baik. Olahragawan yang baik Tuhan, petani yang menuai segala apa yang mereka lakukan Tuhan. Dengan firman-Mu juga Tuhan, ada tangan mereka, maka mereka akan lakukan perkara-perkara yang heran. Nyatakan semua Tuhan, berkati mereka semua, berkati kehidupan mereka, berkati kerohanian mereka. Dan berkati kami semua yang ada Tuhan. Tangan-tangan dan seluruh pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan khusus. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah, curahkan ke dalam ribaan mereka, sehingga apa yang umat-Mu tabur, mereka tuai sesuai dengan janji firman-Mu. Dengan demikian saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah, bawalah, dan milikilah berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan, pengiringan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan melesat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh sidang jemaat yang percaya, menerima, membawa pulang berkat Allah ini, berkata